Pak. Ya, perkenalkan nama saya Ganis, mahasiswa dari Universitas Aisyah Surakarta. Nah, kemarin kan kita sudah ngobrol-ngobrol tentang masalah kesehatan yang dialami jenengan ya Pak. Nah, hari ini saya mau melakukan pendidikan kesehatan atau sosialisasi mengenai asam urat ya Pak. Nah, jenengan kan kemarin mengeluh niku nggih Pak, kakinya sering sakit nggih. Sakit mboten pegel. Nggih sakit ngoten nggih. Nggih kados menawi ngadeg ngoten Mbah, mboten kiyat Mbak kalian iki njen. Iki lho Mbak, niki atas dugi pinggang Mbak nggih. Oh nggih. Niku kan luar biasa. Sakitnya elok banget. Nah, sebelumnya jenengan pengertos dereng asam urat niku napa? Jangan tas Mbak. Oh nggih, Pak. Jadi asam urat niku penyakit yang disebabkan karena penumpukan kristal atau purin di sendi-sendi. Jadi karena penumpukan itu yang menyebabkan nyeri niku wau, menyebabkan sakit itu wau nggih, Pak. Nah, kemudian apa saja sih gejalanya? Nah, gejalanya yaitu tadi nyeri, terus di persendian kadang secara mendadak tiba-tiba sakit ngoten nggih, Pak? Nggih, kadang-kadang ada. Nah, kemudian bisa ada yang sampai kemerahan, sampai bengkak. Iya, kados bengkak, kados. Nggih, urin abu Mbak kados kaya keng ketatam napa-napa dawah ngoten mboten padahal. Nggih, senut-senut niku nggih. Gue cukup niku. Nek kathah ingkang ngendika lho kuwi kena tiba apa ketabek kena apa nggih mboten. Kok abu-abu ngoten ya. Nggih. Padahal mboten keng napa-napa ya. Nek jari-jari suku niki kalih ngeten iki Mbak, nek dalu kemeng. Nah, ini itu salah satu tanda dan gejala dari asam urat ya Pak. Nah, kemudian bisa juga karena demam. Itu bisa mengakibatkan demam ya Pak. Nah, kemudian penyebab dari asam urat. Nah, penyebabnya itu karena pembentukan asam urat yang berlebih. Kemudian karena kurangnya pengeluaran asam urat dari ginjal. Kemudian usia juga sakit Pak. Jadi kalau sampun sepuh niku lebih beresiko terkena asam urat. Nggih pun sepuh Mbak, kula pun tidak kunjul. Tetapi pada perempuan itu lebih sedikit resikonya. Jadi lebih beresiko pada laki-laki. Nah, karena kan kalau perempuan itu menstruasi nih Pak. Jadi asam urat itu bisa dikeluarkan melalui menstruasi itu. Nah, perempuan itu lebih beresiko kalau sudah mengalami masa menopause atau sudah tidak menstruasi. Nah, kemudian ada riwayat keluarga. Jadi kalau misal keluarganya itu ada yang pernah mempunyai riwayat asam urat, itu juga lebih beresiko terkena asam urat. Kemudian nutrisi. Nah, jadi nutrisi itu seperti pola makan. Kan banyak itu Pak, makanan-makanan itu yang tinggi kadar purinnya dapat menyebabkan asam urat. Nah, nanti apa saja itu makanannya nanti akan kita bahas di akhir ya Pak. Kemudian obesitas itu juga bisa menjadi penyebab asam urat. Nah, obesitas itu kelebihan berat badan Pak. Nah, kenapa obesitas bisa menjadi penyebab dari asam urat? Karena pada orang dengan obesitas itu kadar leptinnya tinggi. Nah, kadar leptin itu bisa menyebabkan resistensi leptin. Nah, apabila resistensi leptin itu terjadi di ginjal, itu dapat menyebabkan resistensi urin, sehingga dapat menghambat pengeluaran asam urat melalui pipis. Seperti itu. Nggih. Kemudian stres juga bisa mengakibatkan tingginya kadar asam urat. Jadi kan kalau stres itu kan metabolisme tubuh itu menjadi meningkat. Selain menyebabkan kadar asam urat meningkat, juga bisa menyebabkan asam lambung meningkat. Biasanya kan kalau orang stres itu asam lambungnya meningkat. Ini termasuk bukan sakit tidur, mungkin sakit ya? Bukan sakit tidur karena misalnya semalam itu tidurnya susah. Sakit nih, sakit termasuk nih Bu? Belum Pak. Yeah. Kemudian ada karena konsumsi alkohol atau konsumsi obat-obatan. Nah, kemudian sekarang ke makanan-makanan. Nah, jadi yang pertama akan kita bahas itu makanan yang mengandung tinggi purin ya. Tinggi purin itu yang menyebabkan asam urat tadi. Jadi boleh makan sedikit tapi jangan terlalu sering-sering.
Nah itu contohnya seperti hati, jantung, otak, gitu, paru kayak jeroan-jeroan gitu ya Pak. Kemudian ada ikan makara, ada kerang, ikan tuna, bebek, kaldu daging seperti itu. Nah itu mengandung tinggi purin, dapat meningkatkan kadar asam urat. Kemudian itu yang ada juga yang kandungan purinnya sedang. Jadi ini tuh boleh dikonsumsi, tetapi juga tidak boleh terlalu sering, atau bisa digantikan dengan jenis makanan lain. Nah itu maksimal itu sehari itu hanya boleh 50 sampai 75 gram. Nah itu contohnya itu seperti daging sapi, ikan laut, kemudian daging ayam, udang, tahu, tempe. Jadi sebenarnya itu tahu tempe itu sehat ya Pak, tetapi kalau terlalu sering dikonsumsi itu juga tidak baik, soalnya itu kandungan purinnya itu juga tinggi. Ya, padahal saya setiap hari makannya sama tahu itu, Mbak. Nah bisa jadi asam urat yang jenengan itu dipicu karena seringnya mengonsumsi tahu tempe itu Ya, ya karena Pak. dulu kan seringnya makan ayam goreng, ayam Iya. bakar itu, dan ikan laut goreng itu sering Mbak, hampir setiap hari. Nah, berhubung saya sering sakit asam urat, lambung Iya. itu, nggak makan itu nggak mau, cuma maunya itu Mbak. Tahu tempe Iya, itu. iya tahu itu sama nasi putih itu yang lembek itu. Udah kalau nggak makmi itu nggak bisa masuk Nggak Mbak. bisa masuk. Mau Padahal itu tahu tempe itu kandungan purinnya itu lumayan gitu ya Pak. Jadi kalau dikonsumsi setiap hari itu sebenarnya tidak dianjurkan. Oh, iya. Nah ini bisa diganti dengan makanan lain. Kemudian yang ketiga itu makanan dengan kandungan purin yang rendah. Jadi biasanya boleh dikonsumsi setiap hari. Itu contohnya ada nasi, ubi, singkong, jagung, mie, kue kering itu boleh, roti, puding susu, telur, keju, sayur. Nah buah-buahan seperti itu ya Pak. Ya, kalau masalah tahu itu agak resikonya agak banyak, lebih baik nanti saya kurangi Mbak. Nggih, lebih baik dikurangi mawon, soalnya nggih sampun sepuh nggih Pak, nggih Iya. jenengan kan juga sering mengeluh itu. Iya. Asal kakinya sedut-sedut itu. Nah, bisa jadi karena itu. Jadi bisa diganti makanan lain. Jadi harus seimbang gitu ya Pak. Diperbanyak makan sayur, buah seperti itu. Kemudian Biasanya itu kan saya hampir setiap hari ayam bakar, ayam goreng itu atau ikan laut goreng itu Mbak. Berhubung saya sering sakit ini asam urat dan lambung. nggih, Nah, terus selama 1 tahun 2 tahunan ini saya makannya cuma sama tahu sama itu. tahu tempe Iya. itu. Karena maknya enggak mau masuk. Nggak mau masuk. Itu enggak mau masuknya itu karena apa nih Pak? Ya lambung itu Mbak. Itu. Lambungnya mual. Malah kemarin 1 tahun ini cuma makannya itu serelak itu setiap hari. Setiap hari 3 kali cuma satu bungkus, jadi sehari itu 3 bungkus serelak itu. Selain itu enggak mau masuk Mbak. Atau kalau enggak itu aja Pak, misalnya kalau agak mual atau apa itu bisa diganti dengan cara mengolahnya. Misalnya kalau makan sayur, sop, kuah-kuah itu nggak bisa, nah bisa dimasak kering seperti itu. Jadi diganti cara mengolahnya biar nutrisi yang lainnya itu bisa masuk gitu ya Pak. Kemudian jenengan nggak jarang kan periksa apa itu ya ke tenaga kesehatan ya Pak. Kalau ini sering operan Mbak nih Bang, bulan lebih dia niku tahun 2023 ini saya operamen bola-balik niku. Jadi itu ya. Nek meresake jane meresake terus jane mboten opnam niku teng rumah sakit niku ngantos ketemu warga niku seminggu dengan ini. Selain niku mungkin keluar rumah sakit niku praktek di rumah itu Mbak. Oh, Rumah iya. sakit itu paling dari 2 minggu 3 minggu sekali. Oh. Kemudian dari yang saya sampaikan tadi, apakah jenengan sampai paham Pak? Yang dari awal tadi, dari pengertian asam urat, Oh, iya, iya. sampai paham nggih Sampun, jenengan? sampun, ya. Nah, jenengan bisa mengulangi mboten Pak? Tadi
Gejalanya apa? Gejala asam urat tadi. Nggak tahu Mbak mana ini kejadiannya. Gejala Gejalanya itu iya nggak kayak tahu. nyeri tadi loh Iya, Pak. Nyeri. ya tahu-tahu itu agak kemeng-kemeng itu kok lama-lama sakit itu aja. Oh, iya. Terus makannya itu saya kurangi gitu. Oh. Saya rasakan sendiri kalau makan ini kok malah sakit Malah gini sakit, itu gitu. saya terus saya kurangi atau tidak makan itu. Maka sampai sekarang itu 2 tahun ini Mbak, itu makannya cuma nasi putih sama tahu itu. Oh, gitu. Nah, kalau pakai sayur enggak mau masuk. Pakai sop ya enggak mau. Iya. Oh, ya Pak, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, kalau lambung yang saya tanyakan, nah ini terus makannya itu harus dirubah apa itu loh Mbak saya tanya. Oh, jadi itu Pak, kan kalau yang kayak tempe tadi itu kan kandungan purinnya itu kan sedang, jadi kalau dikonsumsi setiap hari itu kan juga bisa menyebabkan itu asam urat tadi. Nah itu bisa diganti dengan yang lainnya, jadi jangan melulu tempe tahu itu, jadi boleh tapi tidak boleh terlalu sering. Nah itu bisa kayak ganti yang lainnya gitu loh Pak, misalnya telur, sayur. Kalau sayur nggak bisa dipakai kuah, boleh ditumis gitu. Nggih. Berarti ini padahal saya hampir 2 tahun ini makannya sampai tahu itu. Ya nanti saya tak bilang itu supaya itu tak kurangi aja. Nggih. Oh saya itu makan lain-lain itu enggak pernah Mbak. Misalnya apa? Empeng itu udah enggak mau Nggih, itu makan. malah tinggi tuh Pak. Heeh. Ya. Udah makannya cuma saya suruh berikan roti aja. Buat cemilan gitu nih Pak. Iya, kalau malam itu kan kalau lambungnya itu kambuh itu kan nggak kuat Mbak lain. Itu harus dimakani itu sama air putih hangat itu. Tapi makanannya kalau udah roti ya nggak mau. Ya, jadi nanti bisa dikomunikasikan dengan keluarga kalau untuk makanannya itu tadi ya Pak. Kemudian ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mau tanya ya cuman makannya itu aturannya itu apa yang di tantangannya itu apa, itu cuman itu aja Mbak. Kalau yang tantangannya ya seperti itu tadi Pak yang saya jelaskan tadi, yang jeroan tadi itu juga tidak diperbolehkan ya Pak. Itu soalnya kandungan purinnya juga tinggi. Kemudian yang tempe tahu tadi boleh, tapi apa Pak? Dikurangi. Nonton ya, terus diperbanyak buah dan sayur. Nah buahnya ya pancing kalau sering kalau ngebahas kayak itu semangka atau apa melon. Tapi sebetulnya ya apa apel, tapi kadang-kadang saya kecut saya tidak mau Mbak. Kalau kecut ini kan sakit. Nggak kuat lambungnya gitu lambungnya. Kalau saya minta tak suruh belikan tetap diberikan, tapi ya tantangannya ini kalau kecut tidak mau. Sebetulnya apel itu juga senang, tapi kecut ada yang kecut kan itu. Iya, ada yang asam kadang. Tapi kalau semangka melon itu kan enggak. Manis ya. Ya sampun cekap nggih Pak. Ya matur suwun sangat Pak. Nggih, terima Mbak kasih. dalamnya pun juga Mbak. Kula Klaten Pak. Oh Klaten. Nggih. Ya anak kula nggih wonten Klaten tunggal. Putri daerah Klaten. Keluarga tapi kan. Ya terima kasih nggih Pak Nggih, atas Pak. kerjasamanya. Nggih, matur Maaf suwun. mengganggu waktunya. Mboten napa-napa wong kula teng griya terus ini mboten nate medal Mbak. Nggih, saya. Mbak ini sing ingkang tunggal nggih Klaten. Mboten. Nggih. Nggih, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.